Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bukan hanya satu dua orang yang mengomentari viralnya video Habib Hussein Ba'agil. Ada banyak para pengkaji nasab, terutama pihak-pihak yang meragukan tentang nasab Ba'alawi, juga ikut nimbrung membicarakan, mengomentari video viral Habib Hussein Ba'agil itu. Satu di antaranya adalah dari salah satu pengkaji nasab di Jawa Tengah juga ikut mengomentari dan bahkan sangat menyayangkan adanya sikap tindakan dari Habib Hussein Ba'agil, dan bahkan adanya video yang viral itu dikatakan menjadi bagian dari alat bukti kalau misalkan suatu saat nanti ingin melaporkan atau terjadi hal-hal yang ada kaitannya dengan pidana, maka video itu menjadi bukti yang gratis yang bisa disodorkan ke pihak berwajib untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Habib Hussein Ba'agil ini. Nah, siapa yang membahas, mengomentari plus mengkritik pedas terhadap sosok Habib Hussein Ba'agil ini yang sempat viral beberapa saat lalu videonya di media sosial. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Pada kesempatan malam hari ini, kami bareng dengan Gus Mar. Sehat Gus? Alhamdulillah. KPN Nusantara. Siapa yang tidak kenal beliau ini? Ini lagi nyisis kalau istilah Jawanya Gus. Ngadem. Nyari angin. Nyari angin. Yang penting jangan kebablasan terus masuk angin ya Gus. Nah, ini mumpung bertemu dengan beliau, ini ada info yang sangat menarik Gus. Apa itu? Habib Hussein Ba'agil yang kemarin koar-koar mengeluarkan sayembara, siapa yang bisa membuktikan Ba'alawi bikin makam di daerah Tuban, katanya mau diberi uang 1 M dan mobil Alphard apa Pajero itu. Kalau bisa nemuin makam palsu. Gitu. Iya, kalau bisa membuktikan. Nah, ada yang menindaklanjuti, contoh Gus Ud dari Malang itu siap membuktikan. Nah, Hussein Ba'agil ini tiba-tiba datang ke komplek pemakaman Mbah Sunan Bonang, yang mana komplek pemakaman itu tadinya itu tidak ada makam-makam Habib dulunya. Tapi setelah hari ini, ya, info yang kami dapat terakhir itu pasca COVID ya, menjamur nisan yang bertuliskan Habib Dobolowi di ring 1 dan ring 2 di luar sekitar. Nah ini itu kan menimbulkan pertanyaan, dan di situ Hussein Ba'agil ini ngomong 90% saya saksi bahwa yang menggali kuburnya adalah saya, dan ini penggali kuburnya. Langsung seketika itu penggali kubur yang ditunjuk itu langsung pucat Gus. Nah ini gimana ini? Ini kalau menurut kami ini ada indikasi ini sebagai bukti bahwa yang merubah situs makam Mbah Sunan Bonang ini si Ba'agil ini. Boleh kan? Seperti itu kan sebagai barang bukti. Menurut tanggapan Gus Mar gimana ini? Ya terima kasih Kang Bejo. Yang pertama, ya. Video itu klaimnya Kusen ya. Iya, Kusen. Habib Kusen gitu. Kusen. Adalah barang yang sangat berharga saya kira. Iya. Sebagai barang bukti ya. Ya barang bukti, dan itu statement langsung dia yang ngomong ya, bukan Jere. Mengatakan bahwa 90% dari makam-makam di situ katanya yang Habib itu ya, di komplek ring 1 makam Sunan Bonang, katanya dia yang menguburkan. Iya. Nah itu pertama harus dibuktikan. Habib Kusen ini lahir tahun berapa, kan begitu? Iya. Terus nisan-nisan yang bernama Habib itu bertuliskan tahun berapa? Match apa enggak? Nah, kalau misalkan Kusen lahir tahun 80 misalnya, di situ kok nisannya tertulis wafat tahun 65 umpamanya. 65 atau tahun 1800 sekian, itu kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya. Berarti Dobolowi betul. Iya. Berarti dobol dia. Iya, dobol. Berbohong. Nah, satu itu. Yang kedua, kita semua tahu area komplek makam Sunan Bonang adalah masuk dalam benda cagar budaya. Iya.
yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, peraturan cagar budaya itu tidak boleh dirubah, tidak boleh dirusak apapun. Nah, ini perlu diinvestigasi saya kira oleh PWILS atau oleh siapapun lah pegiat budaya di Jawa Timur atau di Tuban khususnya, untuk membuktikan apakah tanaman-tanaman makam walau alam ini asli atau benar ya. Seandainya asli ataupun tidak pun sama, itu masuk kategori di area cagar budaya atau bukan. Tapi kalau melihat itu ring 1, mestinya itu adalah bagian dari cagar budaya. Nah, kalau cagar budaya tidak boleh dirubah apapun, area situ dirusak, diganti dan sebagainya. Itu ada aturannya. Ada hukumnya ya. Ada hukumnya, ada pidananya. Barang siapa merusak benda-benda cagar budaya, termasuk kuburan itu, kuburan para wali itu kan cagar budaya. Misalnya atau bangunan-bangunan di situ yang masuk bagian cagar dirusak, dia bisa kena pidana, bisa dipidanakan. Maka ini pegiat budaya di Jawa Timur khususnya di Tuban harus menyelidiki ini. Harus investigasi. Dia kan mengaku sendiri mengaku dia yang nguburin videonya. Statement sendiri. Maka kalau betul terbukti itu adalah perusakan benda cagar budaya, maka kusen bisa dipidanakan. Hukumannya nggak ringan dulu, ancamannya bisa sampai 15 tahun. Ancamannya denda 5 M apa ya? Dendanya banyak. Maka itu mumpung dia bikin video sendiri, artinya kan tidak bisa dibantah itu video hoax, karena yang dibikin testimoninya dia sendiri. Ya bisa benda-benda cagar budaya dirubah seenak, betul. Dikasih makam-makam baru seenak, itu Kang Bejo. Berarti nanti pada saat investigasi itu harus dicocokkan Husein itu kelahiran tahun berapa, terus nisan-nisan kabib yang tersebar di area cagar budaya Mbah Sunan Bonang ini kerangka tahunnya berapa, kan harus disinkronkan. Itu hanya sekedar membuktikan kebenaran omongannya Husein. Tapi benar ataupun tidak, tahunnya itu nggak peduli dalam konteks perusakan cagar budaya. Seandainya itu benar makanan kabib juga bisa dipersoalkan. Seandainya tidak, apalagi bisa dipersoalkan. Konteksnya adalah merusak benda cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Hukumnya itu bisa double nanti karena pembohongan kan gitu kan. Makanya kalau menurut analisa kami, kabib itu memang kadang blunder sendiri, Gus. Ya kayak gitu kan, memperlihatkan kebodohan menurut kami si Husein ini. Karena memang bodoh. Malah bikin video, mungkin karena ketakutan kehilangan 1 miliar itu, biar kelihatan bisa jadi benar atau gimana. Tapi ini menarik. Banyak itu saya kira untuk bisa membuktikan tentang makam-makam yang kita simpulkan palsu gitu ya. Makam palsu itu kan modusnya kan ada beberapa modus. Satu, makam bukan Habib, betul-betul makam. Misalkan makam tokohnya ulama Nusantara, tapi kemudian dicap Habib, nisannya diganti. Misalnya diganti, itu namanya diganti Habib. Contohnya makam KRT Sumodiningrat. Makam aslinya kan di Jejeran Bantul. Itu makam asli. Kemudian diduplikasi, di copy paste di Semarang. KRT Sumodiningrat dalam kurung Habib Hasan bin Toha. Itu masuk kategori makam palsu. Palsunya di mana? Karena itu bukan makamnya KRT Sumodiningrat dan bukan Habib. Itu makam palsu. Baik itu di dalamnya ada kuburan ataupun tidak. Nah, yang kedua adalah palsu, tidak ada apa-apanya. Kosong. Atau mungkin kucing atau mungkin kepala kerbau tiba-tiba pakai stempel nisan namanya kabib ini, misalkan gitu. Atau bahkan kuburan Gedebok, mungkin tahu nggak Gedebok? Pohon pisang. Gedebok bosok taruh Mas. Dinamain kabib A, kabib B, bin ini, bin itu, bin nyaman misalkan. Itu juga kategori makam palsu. Jadi
Sisi pidana ada dua jenis yang kita sebut sebagai makam palsu yang timbul atas polemik ini. Jadi makamnya ada tokoh Nusantara, tapi kemudian diganti namanya menjadi Khabib. Nisannya diganti. Khabib palsu. Makamnya sih benar. Atau tidak ada jenazahnya, tiba-tiba dibangun makam. Modal nisan nama Khabib. Dicor. Nah, makanya untuk teman-teman yang mau membuktikan apa itu janjinya Kusen, iya, 1 miliar, atau apa itu ya, datangin, kita bela semua dong. Iya. Materai dong. Lah itu pas di depan notaris dong. Biar nggak bisa pergi lah. Live TikTok kan dibilangin begitu sama teman. Oh iya sudah, harus begitu dong. Dibilangin malah ngamuk-ngamuk. Kusennya itu ngamuk-ngamuk. Kita ngajak malah ngajak geger geden, Gus. Kurang ajar banget. Karena uang nggak sedikit 1 miliar. Biar cangkemnya Kusen membuktikan. Seharusnya kan punya nggak uang, jangan-jangan cuma omdo. Omong doang. Terus Alphardnya itu nyicil, berat juga ini, kan gitu kan. Jadi harus datang ketemu, duduk berdua, hitam di atas putih, bikin surat perjanjian, bermaterai di hadapan notaris, di hadapan pihak yang berwenang lah. Biar jelas, biar tidak ada yang dirugikan. Sepakati dulu untuk tadi tentang definisi makam palsu terkait Balawi. Itu detail, buktikan, dinotariskan. Ternyata ada, Kusen harus bayar 1 miliar. Kalau tidak dibayar, pidana. Memang kalau kita cermati, awal-awal kami, Gus, ini agak percaya sama Kusen ini, kan termasuk Khabib yang kalem. Tapi melihat fakta hari ini, ya ternyata sama saja. Jadi semua orang sih sebelum tabir ini terungkap semua ya mukibin, bukan hanya percaya, termasuk yang bejo kan suka nyiumin tangannya Khabib. Iya dulu, tapi sekarang sudah tidak lagi itu. Karena kita taunya mereka adalah Dzurriyyah Nabi. Iya, Dzurriyyah Nabi sebagaimana pengakuan mereka. Tapi ternyata setelah bukan udah tahu kok ternyata ini bukan kambing. Ternyata ini serigala misalkan. Masih dimakanin itu ya namanya kan berdosa. Sebelum kita tahu, seandainya kan, saya kan pernah ngomong, ada orang sekelompok masyarakat memang tidak pernah melihat kambing. Ada orang datang ke situ bawa daging, ngomong ini daging kambing, dimakan, padahal bukan daging kambing, daging anjing misalkan. Kan nggak berdosa. Karena tidak tahu. Tidak tahu. Belum ada yang ngasih tahu. Tapi setelah dikasih tahu, ini bukan daging kambing, ini daging anjing. Kok tetap ngeyel? Buktinya ini saya dapatkan daging ini dari ini, disembelih di sini ada tempat. Kok tetap ngeyel, dosa dia. Dosa ya. Haram. Iya haram. Sesuai dengan fitrahnya daging anjing kan umat muslim ya. Maaf kan tidak boleh. Berarti kembali lagi, Gus. Cuplikan video yang di situ si Kusen ini yang di situ mengatakan bahwa 90% makam Khabib yang ada di ring 1 maupun ring 2 makamnya Basunan Bonang dia tahu, dan ada saksi penggali kuburnya. Ini bisa menjadi barang bukti ya. Barang bukti ya. Oh ternyata dia tuh yang masangin nisan. Aktor intelektualnya gitu ya. Bukan aktor intelektual, pelaku. Dia kan ngomongin saya nguburin kan gitu. Pelaku. Malah berat lagi nih. Kalau aktor intelektual kan yang merintah. Yang nyuruh. Ini pelaku. Oh iya pelaku. Pelaku dia. Ini. Berarti barang bukti itu. Ini disimpan tuh videonya, jangan dibuang. Jangan dibuang. Sayang, ini barang bukti gratis ya, guys. Betul suatu saat di follow up ke pidana untuk perusakan cagar budaya itu bukti. Masuk. Itu barang bukti itu. Terima kasih, Gus. Ada pesan-pesan terakhir? Cukup ya. Oh, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Ingat saudara-saudaraku khususnya yang ada di Tuban, proses hukum itu harus diusut itu. Ini barang bukti gratis sudah ada di depan mata ya, guys. Datang sendiri itu. Datang sendiri tanpa kita minta itu.
pelaku malah, bukan aktor intelektual, malah pelakunya langsung ini. Ngaku sendiri sih. Terima kasih saudara-saudaraku, dan tetap semangat, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Terima kasih Gus Par. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.